Kejar bacar usai cekcok, pria tewas tenggelam di Kali Angke. Setahun Prabowo, 166 sekolah rakyat untuk putus kemiskinan. Mantan Presiden Prancis, Sarkozy, resmi ditahan. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 3 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Redaksi untuk Anda. Kita awali berita pertama dari seorang pelaku pencurian mobil Honda Brio berhasil ditangkap massa di Jalan Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 sore. Pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan mobil hasil curiannya tersebut. Inilah suasana saat warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku pencurian mobil Honda Brio di Jalan Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di depan PT Indo Barat Rayon. Pelaku ditangkap warga yang geram setelah mendapati pelaku mencoba mencuri 1 unit mobil Honda Brio di sekitar lokasi kejadian. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Warga menghujani pukulan ke area wajah dan tubuh pelaku dengan tangan kosong berkali-kali. Aksi penangkapan ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka berkerumun di jalan untuk menyaksikan penangkapan pelaku, sehingga membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi lumpuh. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan 2 orang pria yang diduga oknum debt collector dipukuli massa di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan, aksi pemukulan itu karena oknum yang diduga debt collector tersebut menarik sepeda motor warga yang memancing amarah warga. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan 2 orang pria diduga oknum debt collector dikerumuni dan dihajar oleh warga di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan salah seorang warga, insiden terjadi saat oknum tersebut berusaha menarik sepeda motor milik warga yang diduga menunggak cicilan. Namun cara penarikan yang dilakukan oknum tersebut dianggap tidak elok dan mengundang emosi warga sekitar. Akibatnya, oknum tersebut menjadi bulan-bulanan massa. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lantaran dipicu saling serobot saat mengisi BBM, 2 supir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya, seorang supir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Kak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya.
Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Beralih ke pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat, digerebek aparat reserse narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan 40 kg bahan pencampur. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, digerebek petugas reserse narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, petugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Ke-6 tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya home industri pil ekstasi setelah petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat akan mengirimkan bahan baku utama berupa MDMA kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang tengah memproduksi pil ekstasi. Ke-6 tersangka adalah PM selaku kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN selaku mekanik dan pengemas, MA selaku mekanik dan pengemas, serta AA yang turut membantu proses pengemasan. Ini diungkap oleh Polsek Sawah Besar, ya. Diungkap pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pada pukul 21.00 di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, yang diawali pengungkapan tersebut dari penangkapan Saudara IS yang ditangkap di wilayah Sawah Besar, yang kemudian menyampaikan keterangan bahwa akan mengirim bahan baku utama atau MDMA pembuatan ekstasi kepada saudara PR di daerah Pesing, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian dilakukan observasi, dilakukan penggeledahan di lokasi, dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, 1 mesin pencampur, alkohol serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku dijerat pasal 113, 114, 112, dan pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pria berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam di Kali Angke, Kota Tangerang. Korban terperosok dari atas jembatan Green Lake City setelah terlibat cekcok dengan kekasihnya pada Senin 20 Oktober 2025 dini hari. Seorang pria bernama Adi berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam di Kali Angke, Kota Tangerang, Senin 20 Oktober 2025 dini hari. Setelah melakukan proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban di Bendungan Polor, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diketahui korban dilaporkan terperosok ke Kali Angke saat mengejar kekasihnya yang sempat pergi setelah cekcok di dekat lokasi kejadian. Saksi bernama Deden menyebut korban diduga tidak menyadari ada celah di jembatan sehingga terjatuh ke kali sekitar pukul 4 dini hari. Korban langsung terbawa arus dan tidak sempat tertolong meski warga sekitar sempat mencoba memberikan pertolongan. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
dari Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil operasi sejumlah titik di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, pemusnahan botol miras tersebut sebagai upaya untuk menekan kenakalan remaja hingga tindakan kriminalitas akibat minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan terhadap 13.000 botol minuman keras berbagai merek. Hasil kegiatan operasi rutin yang digelar oleh Satpol PP ke sejumlah lokasi penjualan miras tanpa izin di wilayah Kabupaten Bogor. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, ribuan botol minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekankan kenakalan remaja hingga kriminalitas yang diakibatkan oleh miras tersebut. Saya yang tidak memiliki perizinan untuk diedarkan, Pak. Di Kabupaten Bogor untuk perizinan minuman keras dan menangkap boleh ada izin. Nanti kita melakukan penindakan yang ditanyakan itu izinnya ada izin edar atau tidak. Termasuk retail ada izin retailnya untuk menjual tidak ada berarti kita akan melakukan tindakan sesuai dengan pendapat. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol dijual secara bebas. Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti, bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP akan terus melakukan operasi rutin merazia peredaran minuman keras yang kian meresahkan dan merusak generasi bangsa. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial RDS berusia 27 tahun ditangkap warga setelah ketahuan melakukan aksi pencurian HP dan uang tunai di sebuah ruko di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin siang 20 Oktober 2025. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2 siang di toko Minul Dimsum yang juga berlokasi di depan Perum Imanan, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban Mita Rohmah berusia 31 tahun saat itu sedang berada di bagian belakang kios untuk menyiapkan dagangan. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di dalam toko dan langsung berteriak menegur pelaku. Bukan berhenti, pelaku justru kabur sambil membawa sebuah telepon genggam iPhone 11 Pro Max dan sejumlah uang hasil penjualan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung turut membantu mengejar pelaku. Tak jauh dari lokasi, pelaku yang diketahui berinisial RDS, warga perumahan Mutiara Bekasi Jaya, berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp100.000, serta sepeda motor Yamaha Mio bernopol F3830EG yang digunakan untuk melarikan diri. Kapolsek Cikarang Selatan AKP Erwin Setiawan membenarkan penangkapan tersebut dan menurutnya kesiagapan warga dan koordinasi cepat anggota Polsek menjadi kunci penangkapan pelaku. Saat ini RDS telah diamankan di Polsek Cikarang Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Udia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kereta api Harina yang melayani rute Bandung-Surabaya, Pasar Turi, terlibat kecelakaan dengan 1 unit truk di perlintasan langsung Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa sore 21 Oktober 2025. Kereta api Harina rute Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan 1 unit truk di perlintasan langsung Kaligawe, Semarang, Jawa Tangerang pada Selasa 21 Oktober 2025. Kecelakaan tersebut menyebabkan bagian depan kereta termasuk lokomotif dan gerbong pembangkit mengalami kerusakan cukup parah. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Pranoto Wibowo, masinis telah menjalankan prosedur keselamatan sesuai aturan dengan membunyikan klakson berulang kali sebelum melintas di perlintasan. Meski benturan tak terhindarkan, pihak KAI memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak penumpang. Tim tangkap darurat KAI Daop 4 Semarang telah diterjunkan ke lokasi untuk evakuasi dan pemulihan jalur. Hingga Selasa sore, petugas juga masih melakukan penggantian lokomotif dan gerbong yang rusak, serta menangani keterlambatan sejumlah perjalanan kereta lain. Pihak KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan akibat insiden ini. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Kelayana, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin 20 Oktober 2025 malam. Akibat penganiayaan ini, 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selang 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri, akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku. Tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, melakukan pengecekan di TKP dan melakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Banjarmasin. Untuk korban ini ada 2 orang. Yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya pelaku terancam terjerat pasal 338 Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. PLN dan KAI siap elektrifikasi jalur kereta Indonesia. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai pemerintah yang menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju moda yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antara 2 BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik sehingga
peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung cita-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis, menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober. Tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut. Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan pencetakan 225.000 hektare sawah baru sebagai bagian dari program perluasan lahan pangan nasional. Pemerintah menargetkan total 480.000 hektar sawah baru hingga akhir 2026 untuk menjaga ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mencetak sawah baru secara besar-besaran. Saat ini tahap awal program perluasan lahan pangan telah mencapai 225.000 hektar dan targetnya adalah 480.000 hektar hingga akhir 2026. Prabowo menegaskan pentingnya ekspansi lahan pertanian karena banyak lahan sawah produktif yang beralih fungsi dan terus berkurang. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan lahan subur sebagai bagian dari upaya menjamin masa depan pangan bangsa. Sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru. Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Kan dirubah peruntukan. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik, kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang? Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Selain membuka lahan baru, pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi menggunakan teknologi pompanisasi. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selama setahun Presiden Prabowo memimpin, sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri untuk memutus rantai kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun 500 sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak miskin ekstrim. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hingga kini sudah berdiri 166 sekolah yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Prabowo menyatakan bangga karena capaian ini melampaui target awal yang hanya 100 sekolah pada pertengahan tahun depan. Sekolah rakyat dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas asrama, dan juga makanan. Program ini sudah menampung hampir 16.000 siswa yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Prabowo juga menekankan bahwa kemiskinan tidak harus diwariskan dan sekolah rakyat menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang
terkait siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. And we can do if we want to. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Diluncurkan resmi pada Juli 2025, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada pembentukan karakter, keterampilan vokasi, kemandirian, serta nilai-nilai kebangsaan. Presiden optimistis target pembangunan 500 sekolah akan tercapai sebelum masa jabatannya berakhir, membuka peluang bagi lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, angkat bicara terkait status penonaktifan 2 kadernya sebagai anggota DPR. Edi menyebut bahwa status terhadap 2 kader PAN hingga kini belum berubah atau masih sebagai anggota DPR nonaktif. 2 kader Partai Amanat Nasional, Surya Utomo alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, saat ini masih nonaktif sebagai anggota DPR. Penonaktifan dilakukan sejak 1 September lalu usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Oleh karena itu hingga kini status kedua kader PAN tersebut masih nonaktif. Nantinya kelanjutan status Uya Kuya dan Eko Patrio masih menunggu arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang nantinya dikomunikasikan ke pimpinan fraksi PAN di DPR. Keputusan belum dari fraksi. Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita dan nanti ke perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN. Artinya belum ada koordinasi sampai saat ini. Belum, bagaimana? Belum ada koordinasi sampai saat ini. Kami masih menunggu. Toh karena direseskan. Ya. Di Jakarta, Farizalda Faristiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah. Dirinya menegaskan, aksi perundungan langsung maupun tidak langsung tidak seharusnya terjadi, terkhusus di lingkungan pendidikan tertinggi. Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek
Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan. 3 hari lalu saya sudah berencana. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osbin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang dibangun. Pak konkretnya apa Pak? Ya saya tunggu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar, wah nggak adil ini. DM, jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah ke Kanwil di Bali. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah menikah. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, pelanggaran hukum kita minta aparat diproses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian P2MI menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. PT Alfa Nusantara Perdana diduga melanggar peraturan Menteri P2MI nomor 4 tahun 2025 terkait izin rekrutmen penempatan ke kawasan moratorium serta penyelesaian hak pekerja migran. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar peraturan Menteri P2MI nomor 4 tahun 2025 pasal 9 ayat 1 yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran, menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini pertama dia melanggar peraturan Menteri P2MI nomor 4 tahun 2025. Ya, itu melanggar pasal 9 ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf sampai K ya, salah ya. Sampai Y ya. Sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal sebagai sebuah perusahaan P3MI dia wajib memiliki SIP2MI. Lebih lanjut atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Angkiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah melakukan pengujian kecocokan untuk menerapkan kewajiban etanol 10% pada semua BBM di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta agar melakukan riset mendalam terlebih dahulu mengenai kecocokan E10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. Permasalahan mengenainya habisnya kuota impor BBM untuk SPBU swasta mengakibatkan kosongnya stok di seluruh SPBU swasta di Indonesia. Beragam hal diskusi dan juga rapat telah dilakukan baik itu dari pihak perusahaan swasta, DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari titik terang dari problematika ini.
Salah satu opsi yang juga diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ialah akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol 10%. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan target net zero emission agar mampu menuju energi bersih. Namun di balik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau agar memastikan terlebih dahulu kecocokan S10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. BBM ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut juga banyak pemangku kepentingan, termasuk juga perihal pemanfaatannya untuk kendaraan maupun industri dengan etanol atau bioetanol, di mana kita sebagai negara tropis ini sumber dayanya atau bahan bakunya lumayan banyak. Bisa dari molase, dari tebu. Nah, ini akan mengurangi impor kita dan akan juga menekan emisi karena sifat kimiawi dari etanol ini yang rendah emisi. Jadi memang ada plus minusnya. Maka dari itu pemerintah melalui lembaga yang berkompeten, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu harus melakukan riset-riset dan disosialisasikan ke masyarakat secara tuntas. Intinya adalah tetap masyarakat jangan dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara teknis. Rencana untuk mengembangkan S10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel, yang juga di mana kebijakan tersebut sudah berkembang hingga B40 dan memiliki target menjadi B50 pada tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 290 CPNS pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatur Sangga Buana Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini untuk menekankan pentingnya komitmen para peserta untuk mengikuti orientasi secara maksimal. Sebanyak 290 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatur Sangga Buana Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang ini bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi para CPNS dalam mendukung pembangunan bangsa serta membentuk aparatur yang tanggap, tangguh, dan totalitas dalam menjalankan tugas. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah saat membuka kegiatan tersebut juga menegaskan agar peserta menunjukkan tekad dan semangat selama pelatihan berlangsung. Lebih lanjut, Sekda Aang juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkab Karawang dan juga pihak Menlatur Sangga Buana. Menurut Aang, orientasi ini bukan sekedar pelatihan atau pengenalan, melainkan upaya membekali peserta dengan nilai-nilai luhur dan karakter kuat sebagai abdi negara. Menutup sambutannya, Sekda memberikan motivasi kepada para CPNS yang akan segera menjalani tugas sebagai PNS. Ia memahami jika sebagian peserta mungkin merasa gugup pada awal bekerja. Ia optimis para peserta yang sebagian berasal dari generasi Z akan mampu beradaptasi dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat negara menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Menurutnya, jika ingin industri otomotif nasional maju, perlu dimulai digunakan oleh para pejabat. Mobil maung buatan PT Pindad dikabarkan akan menjadi transportasi dinas oleh para pejabat tanah air termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara menggunakan mobil maung. Arahan itu disambut baik oleh sejumlah menteri, tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo ialah menginginkan bangsanya maju, khususnya di sektor industri otomotif. Dede menilai jika mobil maung menjadi transportasi nasional, maka akan mempercepat industri otomotif dalam negeri. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat-pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini menjadi kelasnya naik dari mobil, katakanlah sekelas mobil militer menjadi sekelas mobil lapangan bagi para pejabat. Menurut saya itu bagus sekali dan ini bisa mempercepat proses industri otomotif itu sendiri di kemudian hari. Yang penting yang bayar adalah negara
Dalam konteks ini kan biasa ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada mobil dinas membeli mobil Eropa atau membeli mobil-mobil asing, mendingan produksi mobil sendiri. Dari Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Mantan Presiden Prancis Sarkozy resmi ditahan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi kita mulai kembali dari mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga di Sanaa berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan mengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah. Dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada. Betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1.072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kembali ke agenda Kabinet Merah Putih di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hasil capaian penting Indonesia di sektor pangan nasional. Indonesia mencatat capaian penting dengan berhasil menekan impor beras hingga 0% dan mencapai surplus 4 juta ton beras. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar acara Town Hall 1 tahun kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Selasa siang. Zulhas mengatakan, capaian tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir Indonesia berhasil menekan impor beras hingga 0% dan surplus 4 juta ton beras. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, optimis bahwa Indonesia akan berhasil swasembada garam di akhir tahun 2027. Bertahap, pemerintah melakukan pengurangan impor garam yang dimulai pada 2025 dan 2026. Menko menyampaikan bahwa capaian luar biasa itu merupakan hasil dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta hasil kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Tahun 2024, Indonesia masih impor 4,52 juta ton beras. Namun, tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai 0% impor. Produksi tumbuh 12,4% hingga mencapai 34 juta ton. Nilai tukar petani juga naik dari 116 menjadi 124,36, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 24, ini saya masih mendapatnya, jadi saya agak hafal gitu. Ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol. Ya, tidak ada. Stok kita di Bulog berapa Pak? Stok kita sekarang? Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu mantan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras, artinya kita sudah swasembada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan resmi melayani penerbangan internasional mulai Senin 20 Oktober 2025. Dengan dibukanya penerbangan internasional ini menandai babak baru konektivitas udara Kalimantan Selatan dengan negara lain.
Bandara Internasional Samsudin Nur, Banjarmasin mencatatkan tonggak sejarah baru dengan melayani penerbangan internasional perdana rute Banjarmasin Kuala Lumpur. Rute Banjarmasin Kuala Lumpur akan beroperasi dengan jadwal pulang pergi sebanyak 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberangkatan perdana ini menandai babak baru bagi konektivitas udara Kalimantan Selatan yang selama ini hanya melayani penerbangan internasional untuk keberangkatan haji dan umroh. Keberhasilan operasi rute internasional reguler ini diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dengan Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Bea Cukai Jawa Barat melakukan pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat. Hasil penindakan ini selama kurun waktu 10 bulan. Pemusnahan batang rokok tersebut digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 1,8 juta batang rokok ilegal berbagai merek dengan total senilai 2,8 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Jawa Barat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, barang bukti rokok ilegal ini hasil penindakan dari sejak awal tahun 2025 hingga saat ini. Dengan total keseluruhan 78 juta batang rokok ilegal, 10 juta batang rokok ilegal, diantaranya disita dari wilayah Kabupaten Bogor, dan 1,8 juta batang rokok lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan rokok ilegal berbagai merek ini diketahui diproduksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura. Sedangkan di Jawa Barat menjadi lokasi tempat perlintasan distribusi hingga konsumsi. Sehingga peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini cukup memprihatinkan. Ini jumlah rokok ilegal yang kita musnahkan kurang lebih jumlahnya adalah 1.889.417 batang rokok dan juga 15 liter minuman beralkohol atau miras yang ilegal. Nah, jumlah atau nilai barang dari rokok ilegal itu adalah kurang lebih 2,8 miliar rupiah dan kerugian negaranya mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Peredaran batang rokok ilegal berbagai merek di Jawa Barat, Kabupaten Bogor sendiri menjadi lokasi ketiga terbesar beredarnya barang ilegal tersebut setelah kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Akibat peredaran rokok ilegal itu pun kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Celodina macordi ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada 21 Oktober 2025. Upaya ini bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, namun juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Celodina macordi ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepasliaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya, tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepasliarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Nah, berharap nanti akan berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke berita internasional, penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berlangsung 4 minggu. Para senator Partai Republik mendatangi Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai federal tidak digaji. Pertemuan ini digelar di saat pemerintah federal masih tutup dan belum ada kesepakatan antara Republik dan Demokrat. Kedua pihak tetap pada posisi masing-masing. Republik menolak tuntutan Demokrat.
Sementara Demokrat memboikot RUU dari DPR yang hanya membuka pemerintah tanpa membahas perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Senator John Thune menyatakan Presiden Trump siap membahas subsidi kesehatan setelah pemerintah dibuka kembali. Menteri Energi Chris Reid melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menyalahkan Presiden dan Republik yang menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Senator Republik untuk mendengar langsung arahan dari Presiden, namun Trump menolak tuntutan Demokrat. Partai Demokrat mengingatkan 1 November akan menjadi titik kritis saat masa pendaftaran baru asuransi ACA dibuka tanpa subsidi tambahan. Hingga kini tak ada tanda penurunan ketegangan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berdampak pada pekerja, program sosial, dan ekonomi sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa 43 juta warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis sejak awal tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan mendorong peningkatan tenaga medis di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sebanyak 43 juta warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis sejak awal tahun 2025. Program ini merupakan langkah bersejarah bagi Indonesia karena baru dijalankan di masa kepemimpinannya. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Melalui program CKG, pemerintah berharap masyarakat dapat mendeteksi penyakit sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan lebih cepat. Prabowo juga mendapat laporan bahwa masalah kesehatan yang paling sering ditemukan adalah gangguan gigi. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya peningkatan jumlah dokter gigi di Indonesia. 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita. Karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi. Padahal kita tahu dokter umum saja kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter. Kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis. Ini PR dan ini tidak hanya kita. Hampir semua negara yang saya kunjungi, saya minta pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas kedokteran, dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya. Dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran. Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini kekurangan dokter umum dan spesialis. Berbeda dengan negara kaya seperti Inggris yang dapat merekrut dokter dari luar negeri dengan bayaran tinggi, Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut. Karena itu, pemerintah berencana menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional, termasuk menambah fakultas kedokteran di berbagai universitas untuk mengatasi kekurangan tenaga medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan MPR menanggapi perihal Presiden Prabowo Subianto yang meminta uang 13 triliun hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pengelola dana pendidikan. MPR menilai alokasi dana tersebut sangat tepat sehingga putra-putri terbaik tanah air bisa memanfaatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kejaksaan Agung berhasil menyita uang 13 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Presiden Prabowo Subianto meminta hasil uang sitaan tersebut dapat masuk ke kas negara dan sebagian masuk ke dalam lembaga pengelola dana pendidikan atau beasiswa LPDP. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan inovasi dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penambahan dana akan memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu target dan tujuan dari program pembangunan Presiden Prabowo adalah untuk membangun sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memang tidak bisa terlepas dari pendidikan. Karena pendidikan itu menciptakan inovasi, menciptakan teknologi, memberikan loncatan yang besar kepada kemajuan bangsa. Sehingga kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana dan anggaran LPDP, tentu kami sangat gembira karena semakin banyak putra-putri terbaik bangsa ini bisa memanfaatkan pendidikan jenjang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dengan adanya ketersediaan dana yang tambahan. Jadi artinya akan merambah lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dibiayai oleh negara. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan. Tanggul 535 km lindungi 50 juta warga Pantura. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan kembali informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura dalam sidang Kabinet Paripurna. Proyek ini bertujuan untuk melindungi 50 juta warga dari ancaman kenaikan volume air laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di wilayah Pantura, Jawa. Proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta warga dari ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan Pantura yang merupakan pusat industri, pertanian, dan ekonomi nasional. Jika tidak segera dibangun, sawah produktif dan aset strategis negara akan terdampak serius. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa
kita berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani. Ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap rakyat harus berangkat dari niat tulus dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan resmi melayani penerbangan internasional mulai Senin 20 Oktober 2025. Dengan dibukanya penerbangan internasional ini menandai babak baru konektivitas udara Kalimantan Selatan dengan negara lain. Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin mencatatkan tonggak sejarah baru dengan melayani penerbangan internasional perdana rute Banjarmasin Kuala Lumpur. Rute Banjarmasin Kuala Lumpur akan beroperasi dengan jadwal pulang pergi sebanyak 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberangkatan perdana ini menandai babak baru bagi konektivitas udara Kalimantan Selatan yang selama ini hanya melayani penerbangan internasional untuk keberangkatan haji dan umroh. Keberhasilan operasi rute internasional reguler ini diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dengan Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerutkan kebangkitan kaum santri untuk berjuang dengan ilmu pengetahuan, disiplin, dan keberanian untuk menghadapi perubahan zaman. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin dalam acara Hari Santri Nasional tahun 2025 yang diperingati dengan penuh makna di titik nol Islam Nusantara, Barus, Sumatera Utara. Kota Barus menjadi simbol penting dalam peringatan Hari Santri tahun 2025. Menurut Menko Muhaimin, dari kota tersebut semangat ajaran Islam yang damai menyebar ke Nusantara. Ia pun meminta semangat itu kembali dihidupkan oleh para santri agar senantiasa menjadi penjaga nilai dan penggerak perubahan. Muhaimin juga menegaskan pesantren harus menjadi wadah pembentuk karakter yang tak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, santri merupakan bagian dari gerakan besar menuju Indonesia Emas 2045 sebagai generasi yang berpikir global, berakal lokal, dan berjiwa kebangsaan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandai 1 tahun masa kepemimpinannya dengan penegasan komitmen pemberantasan korupsi. Dengan mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum. Di hadapan para menteri, kepala lembaga, dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola anggaran dan memberantas korupsi di semua lini birokrasi. Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, 306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi berhasil dialihkan ke program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan peningkatan infrastruktur desa. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi dan penyelundupan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak ada ruang kebocoran sambil memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, dana hasil penyelamatan korupsi diarahkan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan, riset, dan teknologi, seperti dana 13 triliun rupiah yang dikembalikan kejaksaan untuk memperkuat LPDP. Prabowo mengajak seluruh pejabat bekerja dengan integritas dan tanggung jawab demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke rakyat. Hasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara
yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar membahagiakan datang dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 20 Oktober yang bertepatan dengan peringatan 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Prabowo menargetkan waktu tunggu haji yang saat ini mencapai 40 tahun bisa dipangkas menjadi 26 tahun. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berada di bawah Badan Penyelenggara Haji diharapkan mempercepat pencapaian tujuan ini. Kementerian baru ini dibentuk atas permintaan pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani setingkat kementerian. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan
mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada beberapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya, mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja, dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri. Saudara-saudara, berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Selain itu, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekah sebagai hasil dari pendekatan intensif pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah tengah mencari lahan di dekat Masjidil Haram untuk lokasi tersebut. Untuk tahun 2025, biaya perjalanan ibadah haji disepakati turun menjadi rata-rata 89,4 juta, lebih rendah dibandingkan dari 93,4 juta pada tahun 2024. Penurunan BPIH juga menurunkan biaya perjalanan haji yang dibayar jemaah. Rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar 55,4 juta atau 62% dari total BPIH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lain dari Kementerian Luar Negeri yang memastikan 97 warga negara Indonesia terlibat aktif dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober lalu. Hingga kini, 11 WNI dirawat di rumah sakit dan 86 lainnya berada di kantor polisi setempat. Untungnya, tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal pasca kerusuhan tersebut. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Judan menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian, 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut. Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober, dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh, ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville, di Provinsi Sihanouk Prairie. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di Provinsi Kandal, ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit, dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan, ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran, ya, menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, hampir keseluruhan WNI ini berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar.
Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia, yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja yang diberikan oleh si pemberi pekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri, biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya contoh misalnya, nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ruang Redaksi hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.